Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus berpikir, jangan-jangan semua yang terjadi di hidup kita ini, yang besar, yang kecil, bahkan yang paling sepele, itu sebenarnya bagian dari sebuah rencana besar. Jadi bukan cuma takdir, tapi kayak skenario yang udah ditulis. Selamat datang. Hari ini kita mau coba mengoprek sebuah gagasan yang luar biasa besar. Gagasannya diambil dari berbagai tulisan teologis, yaitu konsep tentang sebuah rencana ilahi yang katanya mencakup, ya, segalanya. Betul, jadi misi kita kali ini adalah coba membongkar apa artinya kalau setiap peristiwa, dari jatuhnya sehelai daun sampai runtuhnya sebuah kerajaan, itu semua diatur oleh satu kehendak yang berdaulat. Nah, gimana ide ini berhadapan dengan konsep kebetulan atau nasib baik? Dan yang paling penting, kehendak bebas kita. Ini kan pertanyaan ribuan tahun. Dan penting untuk diingat, tulisan-tulisan yang kita bahas ini nggak sekedar ngasih jawaban, mereka justru memaksa kita untuk, gimana ya, memeriksa ulang semua yang kita pikir kita tahu tentang Tuhan, waktu, dan pengetahuan itu sendiri. Tujuannya bukan untuk langsung setuju, tapi untuk memahami kerangka berpikirnya yang, ya, luar biasa ini. Oke, mari kita bedah. Tulisan-tulisan ini tuh langsung dimulai dengan klaim yang berani banget. Ada seorang teolog yang bilang, semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Titik. Nggak ada kecuali. Dan skala dari rencana ini tuh benar-benar total. Kita nggak ngomongin peristiwa besar aja loh. Salah satu tulisan bahkan bilang kalau tidak satu titik hujan pun yang jatuh tanpa perintah yang pasti dari Allah. Tunggu. Sampai setetes air hujan, itu level detailnya gila banget. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, katanya manusia tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinannya. Oke, ini kedengarannya absolut. Tapi kalau gitu, gimana dengan hal-hal yang kita anggap murni kebetulan? Misalnya nih, kita salah belok di jalan, malah ketemu teman lama. Itu diatur juga. Nah, menurut kerangka berpikir ini, kata kebetulan itu cuma ada dari sudut pandang kita aja. Bagi Tuhan, nggak ada yang namanya kebetulan. Oh, gitu. Apa yang kelihatannya acak buat kita, sebenarnya itu bagian dari sebuah desain yang nggak kita lihat. Ada satu contoh yang dramatis banget dalam tulisan-tulisan ini, soal kisah Raja Ahab. Dia tewas dalam pertempuran karena kena panah. Padahal dia udah nyamar habis-habisan biar nggak ketahuan. Dan bagian paling menariknya kan, Alkitab secara spesifik bilang kalau si pemanah itu menarik busurnya secara sembarangan. Sembarangan. Dia nggak ngincer siapa-siapa, apalagi raja yang lagi nyamar. Tepat sekali. Tapi disinilah kuncinya. Seorang komentator kuno menulis tentang peristiwa ini, dia bilang adalah tangan yang tak kelihatan yang memimpin panah kebetulan itu pada tujuannya. Ini contoh sempurna gimana peristiwa yang paling acak dari perspektif manusia dalam teologi ini dilihat sebagai alat dari penyelenggaraan ilahi. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang dunia ya. Bahkan undian pun berarti diatur. Betul. Ada kutipan yang menarik soal ini. Dari Amsal. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini kan contoh sempurna. Sesuatu yang kita anggap murni peluang, dalam kerangka ini sepenuhnya ada dalam kendali ilahi. Tapi ini yang bikin saya penasaran. Kalau panah yang sembarangan aja udah diatur, artinya Tuhan tahu persis panah itu akan kena di mana. Pertanyaannya, apakah dia tahu karena dia mengintip masa depan, atau dia tahu karena dia yang mendorong panah itu? Ini kan dua hal yang beda banget. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini membawa kita ke jantung perdebatan teologis yang paling sengit. Secara garis besar, ada dua kubu pemikiran tentang ini. Oke, coba jelaskan. Kubu pertama berpendapat begini. Tuhan itu kayak penonton bioskop yang super canggih. Dia bisa nonton film masa depan dari awal sampai akhir. Dia tahu siapa yang akan memilih jalan yang baik, siapa yang akan berbuat jahat. Nah, berdasarkan pengetahuannya itu, dia lalu membuat rencananya. Oke. Jadi pengetahuannya datang duluan, baru penetapannya. Masuk akal, dia melihat, lalu dia merencanakan. Terus kubu kedua gimana? Kubu kedua, membaliknya 180 derajat. Mereka bilang, Tuhan bukan penonton. Dia itu sutradara, sekaligus penulis naskahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi di adegan terakhir, bukan karena dia udah nonton, tapi karena dia yang menulisnya dari awal. Oh. Dalam pandangan ini,
penetapannya adalah sumber dari pengetahuannya. Nah, dalam istilah teologi, dua pandangan ini sering disebut Arminian dan Reformed. Wow, perbedaan yang fundamental. Yang satu pasif mengamati, yang satu aktif menentukan. Tapi, dari mana datangnya dua interpretasi yang bisa sejauh itu bedanya? Yang paling menarik adalah, perdebatan ini seringkali berpusat pada arti satu kata aja. Kata tahu. Dalam bahasa asli Alkitab, yada dalam Ibrani, atau ginosko dalam Yunani, kata tahu itu seringkali punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar punya informasi. Tunggu. Jadi poin utamanya di sini bukan perdebatan rumit soal takdir. Intinya adalah satu kata, mengenal atau tahu. Maksudnya gimana tuh? Benar. Misalnya, dalam kitab Amos, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi." Ini kan jelas nggak berarti Tuhan nggak tahu ada bangsa Mesir atau Babilonia. Itu konyol kan? Iya, tentu saja. Beberapa terjemahan modern bahkan menerjemahkan kata ku kenal di situ sebagai ku pilih. Artinya, mengenal di sini itu menyeratkan sebuah hubungan yang intim, sebuah pilihan yang aktif, bukan sekedar kesadaran pasif. Jadi mengenalmu itu lebih kayak aku memilihmu secara khusus. Tepat. Ada contoh yang lebih lugas lagi di kitab Roma. Di sana ada kalimat, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Nah, dalam teks Yunaninya, frasa yang dipilihnya itu menggunakan kata yang secara harfiah berarti yang diketahuinya lebih dulu. Fornu. Oh wow. Ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa bagi para penulis ini, mengetahui lebih dulu itu ya sama artinya dengan memilih lebih dulu atau menjalin hubungan lebih dulu. Oke, ini mengubah segalanya. Jadi, kalau kita ikuti logika ini, foreknowledge atau pengetahuan lebih dulu itu bukanlah pengetahuan seorang peramal cuaca yang memprediksi hujan, ini lebih kayak pengetahuan seorang arsitek tentang gedung yang ia rancang sendiri. Dia tahu setiap detailnya karena dia yang membuatnya. Analogi yang sempurna. Pengetahuannya itu aktif dan kreatif, bukan pasif dan observatif. Ini seperti yang dikatakan seorang penulis teologi. Hanya apa yang tertentu yang bisa diketahui lebih dulu, dan hanya apa yang ditentukan lebih dulu yang bisa tertentu. Sesuatu harus dibuat pasti dulu, baru bisa diketahui sebagai sebuah kepastian. Oke, ini bagian yang bikin pusing. Gimana mungkin sebuah pikiran bisa merencanakan segalanya, dari panah acak sampai pilihan kita, tapi di saat yang sama kita tetap merasa bebas dan bertanggung jawab? Menurut tulisan-tulisan ini, gimana cara kerjanya? Kuncinya, menurut mereka, terletak pada bagaimana Tuhan berhubungan dengan waktu. Bagi kita, waktu itu kan kayak jalan satu arah. Ada kemarin yang sudah kita lewati, hari ini tempat kita berdiri, dan besok yang belum terlihat. Kita terjebak di dalamnya. Benar, kita cuma bisa maju, nggak bisa mundur atau lihat ke depan. Tapi coba bayangkan sebuah entitas yang nggak berada di jalan itu, melainkan di atasnya. Bagi Tuhan, yang digambarkan mendiami kekekalan, nggak ada urutan waktu seperti yang kita alami. Seorang teolog menjelaskannya begini, untuk pikiran ilahi, tidak ada yang namanya peristiwa yang akan datang, karena semua peristiwa terjadi serempak. Semuanya bersifat sekarang baginya. Wow, coba diurai lagi. Maksudnya, seluruh garis waktu sejarah dari Big Bang sampai akhir zaman terbentang di hadapannya dalam satu momen. Ini kayak kita nonton parade dari pinggir jalan, kita kan cuma bisa lihat barisan yang lewat di depan kita aja. Tapi Tuhan melihatnya dari atas gedung pencakar langit. Dia bisa lihat barisan pertama, barisan tengah, dan barisan terakhir secara bersamaan. Itu analogi yang sangat sering dipakai dan sangat membantu. Dalam kitab Mazmur ada kalimat puitis yang ternyata sangat teologis. 1000 tahun di matamu seperti hari kemarin. Ini bukan sekedar hiperbola, tapi sebuah pernyataan tentang bagaimana kekekalan memandang waktu. Baginya, nggak ada dulu atau nanti seperti yang kita pahami. Oke, saya coba ikuti logikanya. Tapi ini justru membawa kita ke masalah terbesar. Jika semuanya sudah ditentukan, dari tetesan hujan sampai hasil undian, lalu di mana letak tanggung jawab kita? Rasanya nggak adil kalau kita dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang udah ada dalam naskah. Bukannya itu bikin kita kayak boneka tali. Nah, disinilah letak masalahnya yang paling bikin pusing. Dan sumber-sumber ini sama sekali nggak menghindarinya. Mereka justru meletakkan dua pernyataan yang tampaknya berkontradiksi ini bersebelahan dan bilang, keduanya benar. Allah itu berdaulat penuh dan manusia itu bertanggung jawab penuh. Gimana bisa keduanya benar? Itu kan paradoks. Apa ada penjelasan gimana kita harus memahaminya? Ada. Mereka menawarkan sebuah kerangka.
ya, bukan jawaban yang memuaskan logika kita sepenuhnya. Kerangka ini diambil dari sebuah ayat di kitab Ulangan yang membedakan antara dua jenis kehendak Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi dan hal-hal yang dinyatakan. Oke, tersembunyi dan dinyatakan. Apa bedanya? Hal-hal yang tersembunyi itu adalah rencana kekal Tuhan. Dekrit-dekritnya yang absolut yang mengatur alam semesta. Ini naskah besar yang tadi kita bicarakan. Menurut ayat itu, ini adalah milik Tuhan. Ini bukan urusan kita. Kita nggak dipanggil untuk hidup berdasarkan spekulasi tentang takdir yang nggak kita ketahui. Oke, jadi rencana besar itu bukan untuk kita ketahui. Lalu yang kedua, Hal-hal yang dinyatakan. Ini adalah firman-Nya, perintah-perintah moralnya yang tertulis dengan jelas. Ayat itu bilang ini untuk kita dan keturunan kita. Inilah pedoman hidup kita, inilah dasar dari tanggung jawab moral kita. trak, Tentu, katakanlah Anda tergoda untuk berbohong demi keuntungan. Anda nggak seharusnya mikir, jangan-jangan saya memang ditakdirkan untuk berbohong kali ini. iya juga. Itu adalah spekulasi tentang kehendak yang tersembunyi. Pedoman Anda adalah kehendak yang dinyatakan, yang sangat jelas. Jangan mengucapkan saksi dusta. Tanggung jawab Anda melekat 100% pada perintah yang jelas itu. Jadi kita dinilai berdasarkan aturan main yang diberikan kepada kita, bukan berdasarkan strategi rahasia sang pelatih? Bagaimana dengan urusan iman dan keselamatan? Prinsipnya sama. Kita nggak duduk pasif dan nunggu tanda apakah kita dipilih atau enggak. Itu urusan kehendak yang tersembunyi. Perintah yang dinyatakan sangat jelas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Itulah panggilan yang harus kita respons. Tanggung jawab untuk percaya ada pada kita. Jadi meskipun ada skenario ilahi yang mengatur seluruh pertunjukan, kita sebagai aktor hanya bertanggung jawab atas dialog dan tindakan yang tertulis dalam naskah yang ada di tangan kita, yaitu hukum moral dan perintah-perintahnya. Persis. Kita dihakimi berdasarkan kepatuhan kita pada naskah yang kita pegang, bukan pada naskah tersembunyi yang nggak pernah kita lihat. Konsep ini juga yang menjadi dasar penghiburan dalam gelar Tuhan sebagai Alfa dan Omega di Kitab Wahyu. Maksudnya? Yang awal dan yang akhir. Gimana hubungannya? Ingat, Kitab Wahyu itu ditulis untuk orang-orang Kristen yang lagi dianiaya habis-habisan oleh Kekaisaran Romawi. Dari sudut pandang mereka, dunia ini kelihatannya kacau balau dan dikuasai kejahatan. Pesan, aku adalah Alfa dan Omega itu adalah jangkar buat mereka. Maksudnya, kalau Tuhan yang memulai segalanya, Alfa, dan Dia juga yang akan mengakhiri segalanya, Omega, maka apapun yang terjadi di tengah-tengah, sebrutal apapun penderitaan itu, Dia tetap pegang kendali penuh. Itu sebabnya pesan yang sering menyertainya adalah, jangan takut. Tepat. Itu adalah jaminan bahwa sejarah bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan sebuah cerita yang punya penulis, yang udah tahu gimana cerita itu akan berakhir. Luar biasa, kita benar-benar sudah melakukan perjalanan jauh hari ini. Dari klaim kedaulatan Tuhan yang absolut, di mana nggak ada ruang untuk kebetulan, lalu kita lihat bagaimana ini terhubung dengan cara Tuhan mengetahui masa depan. Bukan dengan melihat, tapi dengan menentukan. Lalu kita melihat bagaimana konsep Tuhan yang berada di luar waktu memungkinkan semua ini. Dan akhirnya, kita berhadapan langsung dengan paradoks terbesarnya. Bagaimana kedaulatan total itu bisa berdampingan dengan tanggung jawab manusia yang nyata. Dan kuncinya sepertinya adalah fokus kita. Kita nggak dipanggil untuk memecahkan misteri kehendak Tuhan yang tersembunyi, tapi untuk dengan taat menjalankan kehendaknya yang sudah dinyatakan kepada kita. Hidup berdasarkan apa yang kita tahu, bukan berdasarkan apa yang tidak kita tahu. Betul sekali. Fokus kita adalah pada tanggung jawab kita di sini dan saat ini berdasarkan terang yang telah diberikan, sambil percaya bahwa ada sebuah desain yang lebih besar yang sedang bekerja. Sebagai penutup, ada satu kutipan dari seorang teolog yang dirangkum dalam materi kita. Kutipan ini benar-benar memaksa kita berpikir sampai ke akarnya. Dia bilang begini, jika ada satu molekul pun di alam semesta ini yang berada di luar kedaulatan Allah, maka Allah itu tidak berdaulat. Jika Allah tidak berdaulat, maka ia bukanlah Allah. Dan puncaknya, jika kita menolak kedaulatan ilahi, maka kita harus percaya pada ateisme. Pernyataan yang sangat tajam dan logis dalam kerangka berpikirnya. Pilihannya cuma dua menurut dia. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan, apakah konsep Tuhan itu sendiri secara definisi menuntut kedaulatan yang mutlak?
Jika sebuah entitas tidak punya kendali penuh atas segalanya, apakah ia masih pantas disebut Tuhan?